lalu kan membahas tentang skripsi. Dan skripsi itu kita bisa menggambarkan dan menjelaskan secara rinci, lalu bisa membuat pembacanya merasakan, baik itu melihat, merasakan maupun pokoknya yang berhubungan dengan indera di manusia ini. Baik, bagus sekali jawabannya Nazila. Berikan tepuk tangan dulu. Pada hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu mengenal dan mengidentifikasi unsur puisi rakyat. Teman-teman sudah tahu belum apa itu puisi rakyat? Belum. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai puisi rakyat. Puisi rakyat adalah sastra lisan berupa puisi terikat yang berkembang pada masyarakat tradisional. Nah, dikatakan terikat karena puisi jenis ini diatur oleh ketentuan-ketentuan tertentu seperti jumlah suku kata, jumlah baris, jumlah bait, dan rima. Puisi rakyat umumnya bersifat anonim atau nama pengarangnya itu tidak diketahui. Diwariskan secara turun-temurun dari mulut ke mulut dan disebarkan dalam bentuk yang tetap dan tidak berubah. Selanjutnya ada tujuan dari puisi rakyat. Tujuannya yaitu untuk menghibur pembaca dan memberikan nasihat untuk mendidik anak. Selain itu, memberikan isyarat untuk memulai suatu permainan, mengajak, melarang untuk melakukan sesuatu, menggambarkan perenungan, serta untuk memproses ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Hal-hal yang disampaikan dalam puisi rakyat biasanya berupa nasihat, sindiran, atau humor. Baik, di sini ada yang bisa menyimpulkan tujuan dari puisi rakyat? Silakan angkat tangan. Baik, kepada Didi. Jadi tujuan puisi rakyat itu untuk menghibur menghibur pembacanya, lalu memberikan nasihat dan untuk mendidik anak, lalu memberikan isyarat untuk memulai suatu permainan, mengajak, melarang untuk melakukan sesuatu, menggambarkan perenungan, serta untuk memprotes ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Baik, bagus sekali jawabannya Didi. Apakah ada lagi yang bisa menyimpulkan? Saya Ibu, Baik, kepada Rizka. yang dapat saya simpulkan mengenai tujuan puisi rakyat, yakni menghibur. Benar yang kata Didi tadi. Yang pertama itu bisa menghibur pembaca. Kemudian ada berikan nasihat dan mendidik, memberikan isyarat atau misalnya untuk memulai permainan. Kemudian ada mengajak atau melarang suatu tindakan. Itu Ibu. Baik, terima kasih Rizka. Kita beri tepuk tangan untuk Didi dan Rizka. Selanjutnya ini langkah-langkah untuk membuat puisi rakyat. Yang pertama itu ada menentukan tema. Tema merupakan gagasan pokok yang diungkapkan dalam puisi. Tema ini biasanya memuat gagasan, perasaan, atau pesan yang ingin diungkapkan kepada pembaca atau pendengar puisi. Yang kedua, menentukan pernyataan-pernyataan sesuai dengan tema. Pernyataan adalah kalimat yang dapat menjadi kerangka dalam menyusun lirik puisi. Pernyataan ini harus sesuai dengan tema sehingga puisi yang dibuat memuat gagasan atau pesan yang jelas. Selanjutnya, ada menentukan lirik isi. Jika kalian akan menyusun puisi rakyat berupa pantun, kalian memerlukan 2 sampiran atau 2 isi. Setiap baris itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata dan berima A, B, A, B. Namun, jika anak-anak ingin membuat mantra, kalian harus merangkai beberapa kata yang memiliki irama.
pembelajaran. 1. Menarik perhatian siswa. Gaya mengajar guru memilih posisi di depan siswa. Novera menjelaskan materi yang disampaikannya dengan memposisikan dirinya di depan peserta didik. Kemudian memilih kegiatan, yakni membaca dan bercerita. Novera menyampaikan materi yang disampaikan dengan cara membaca. Jadi yang kedua, penggunaan media dan alat bantu mengajar. Novera menggunakan media gambar, yakni berupa salin dia. Kemudian pola interaksi yang bervariasi, yakni guru terhadap siswa. Kemudian poin kedua, menimbulkan motivasi, kehangatan dan keantusiasan. Novera pada awal pembelajaran, Novera menanyakan kabar para muridnya sehingga itu menimbulkan kehangatan dan keantusiasan para peserta didik. Dan pada awal pembelajaran, ia memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa sehingga menimbulkan rasa ingin tahu. Kemudian yang ketiga, memberi acuan, mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas. Novera pada akhir penyampaian materi memberikan tugas pada siswa yang dimana akan dikumpul pada pembelajaran pekan depan. Pada poin keempat, membuat kajian atau apersepsi, menjelaskan konsep atau pengertian sebelum bahan diperinci. Pada awal pembelajaran, Novera memberikan pertanyaan kepada siswa mengenai materi yang telah disampaikan pekan lalu. Kemudian menutup pembelajaran pada poin pertama, meninjau kembali, jadi merangkum inti pelajaran. Pada akhir pembelajaran, Novera merangkum inti materi yang telah disampaikan pada pembelajaran tersebut. Kemudian pada bagian mengevaluasi, pada poin kedua, mengaplikasikan ide baru pada situasi lain. Novera memberikan tugas akhir kepada siswa yang dikumpulkan pada pekan pembelajaran yang akan datang. Kemudian refleksi akhir pelajaran. Novera memberikan refleksi terkait materi yang telah disampaikan pada pembelajaran. Dengan komponen yang ada, Novera Nurfitriza sudah memenuhi kriteria sebagai calon guru yang